Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas tentang eh, YouTube kreator konten games di lokal Indonesia. Kenapa banyak yang menjual channelnya padahal subscribernya sudah di atas 50.000, di atas 100.000, bahkan hampir mendekati jutaan ya. Ya, kecuali Just No Limit ya. Pasti dia akan terus-terusan membuat konten itu ya. Dan segala macam. Ya, yang ini masalahnya adalah berbeda dari tahun 2018 sebelumnya itu. Mungkin 1.000 video itu ya kita bisa mendapat pendapatan di antara 10.000 sampai 40.000. Itu masa lalu ya di games ya. Tapi sekarang di games itu ada yang bilang bahwa per 1.000 iklan dalam video itu ya, dalam banyak video yang sudah ditayangkan di konten gamesnya itu hanya mendapat 2.000 rupiah. Bukan masalah ini dimonet, dismonet atau bukan. Yang sudah dimonet saja penghasilan dari konten games itu begitu kecil kawan ya. Ya seperti itu yang lokal. Kecuali kalau dia bisa ditonton orang luar negeri konten gamesnya. Tadi saya sudah bilang, ada yang bilang hanya mendapat 2.000 CPM-nya ya. Itu RPM, berarti CPM-nya sekitar 4.000 atau 5.000. RPM 2.000 ini sangat kecil ya. Sekarang begini, kalau dia punya 10.000 tayangan dalam waktu sehari ya di konten gamesnya ya, sedangkan RPM itu 2.000, ya berarti dikali aja 10 ya, hanya 20.000 dia mendapat uang gitu ya dalam 10.000 tayangan ya. Itu 10.000 tayangan itu begitu besar kawan. Coba bandingkan di era dulu tahun 2018 atau sebelumnya, yang 1.000 video itu atau ya dia dapat iklan ya di YouTube itu hasilnya bisa mendapat uang 10.000 sampai 40.000 konten games ya. Anggaplah paling kecil 10.000 ya. 10.000 kalau dapat 10.000 tayangan ya, berarti bisa sekitar 100.000 penghasilannya ya. Kan dia per 1.000 video dapat sekitar 10.000. Berarti kalau ada 10.000 ya dapat 100.000. Kalau sekarang kalau dikalikan 2.000 ya hanya dapat 20.000. Kan sungguh miris. Yang kedua adalah kenapa konten YouTube itu agak sulit ya? Karena persaingan makin banyak ya. Kita jangan samakan dengan YouTuber-YouTuber yang di atas 1 juta subscriber ya. Oke? Seperti mereka-mereka yang pemain pro, seperti mereka yang sudah lama, sebelum tahun 2018 itu membuat konten YouTube, lalu sudah ada subscribernya sampai lebih dari 10 juta. Tentu kita nggak bisa menyaingi mereka. Tapi yang 1 juta ke bawah atau sekitar 1 juta, mereka masih bisa kesaing dengan konten kreator games lain yang masih 50.000 ya. Jadi permasalahan persaingan ini yang bisa menyebabkan views mereka juga turun ya. Sudah penghasilan RPM-nya atau CPM-nya kecil, persaingan untuk views juga susah. Yang ketiga yang paling penting adalah games itu kan menuntut kemajuan zaman ya. Sesuai nggak? Misalkan kalau trendingnya sekarang itu game-game yang Mobile Legend ya kan, sementara dulu ada Point Blank itu kan udah nggak terlalu berlaku untuk sekarang, kecuali peminat orang-orang lama gitu ya yang masih berkutat di Point Blank ya. Kalau sekarang gamenya Valorant, Mobile Legend masih ada, Clash of Clans juga dulu kan begitu marak ya sebelum Mobile Legend ya, tapi sekarang sudah agak redup walaupun banyak update-nya ya. Tapi tetap masih ada pendukung yang antusias, tapi jumlahnya tentu lebih sedikit dibanding dulu. Nah inilah yang jadi masalah. Ketika Anda membuat konten yang lama, yang update-nya juga lama, dan Anda dulu pernah menjadi sukses karena video-video Anda itu bisa sejutaan, bisa ratusan ribu bulanannya ya, atau memang views totalnya. Sekarang dengan updatean yang baru, dengan persaingan yang banyak, video-video itu sudah tidak ditonton lagi karena kemakan kemajuan zaman ya, sehingga tidak menghasilkan dolar yang jelas ya. Makanya konten channel game itu agak suram gitu ya, terutama untuk YouTuber-YouTuber yang masih tanggung ya.
Padahal mereka ini konten game itu kan kebanyakan adalah pro. Jadi dia tidak memainkan banyak game ya. Dia hanya fokus pada game-game tertentu. Misalkan di Mobile Legends dia fokus funny ya. Karena sudah ada banyak saingan ya oke lah. Tapi kalau dia sudah kuat mental itu tidak masalah ya kan, walaupun pendapatan berkurang karena view atau harga iklan ya. Seperti itu. Nah, kalau dia bisa bermain banyak game berarti kan bukan pro ya. Dia lebih mudah beradaptasi dengan game-game baru, dengan game-game yang apapun ya, mungkin lama tapi masih digandrungi dan orang mencari ya. Seperti itu ya. Kalau yang ini mungkin juga banyak yang serupa, cuma apakah bisa bersaing ya. Tetap rata-rata sekarang konten game itu adalah konten hiburan yang mana hampir mungkin bahwa CPM-nya kecil ya. Jadi Anda mengandalkan views yang banyak ya. Views yang banyak itu pun apakah Anda begitu cukup untuk bisa dapat UMR atau tidak ya. Kalau memang Anda punya momentum bisa merebut hati penonton ya, sehari bisa dapat 20.000 penonton tayangan, dapat 50.000, itu saya pikir bisa saja Anda masih mendapat gaji UMR ya, atau bahkan hampir itu ya. Tapi bulan ke depan lagi, apakah Anda mendapat views itu walaupun Anda juga uploadnya rutin? Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Harga iklan turun ya. Untuk game konten hiburan, CPM-nya terlalu rendah. Yang kedua adalah persaingan di antara YouTuber konten game lainnya ya. Ini yang membuat di lokal itu makin suram. Jadi kalau Anda punya komputer atau HP yang bagus ya, pertahankan juga, nggak apa-apa Anda bersaing. Mana tahu Anda menjadi nomor 1 ya. Ya, untuk merebut CPM yang rendah berarti Anda harus menaikkan berkali-kali views-nya. CPM Anda rendah dengan views yang sangat tinggi, maka Anda juga bisa mendapat gaji yang besar ya. Konten game itu yang mungkin di lokal itu sudah terlalu bersaing. Ketika Anda mendapatkan views internasional ya dari negara lain, maka pendapatan CPM Anda, pendapatan juga akan bisa naik 1-10 kali lipat ya. Tapi apakah Anda bisa melakukannya? Oke, kenyataannya konten game itu sekarang banyak dijual, dan isinya konten game itu banyak juga yang dijadikan konten slot perjudian ya, yang diisi seperti itu ya. Oke. Dan itu silahkan lihat saja komen-komen dan bukti yang ada gitu, bahwa pelaku konten game kreator ternyata memang seperti itu ya sulitnya. Oke, nggak apa-apa, salam YouTuber pemula.